Saya lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan. Baiklah. Kata apa berikut? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Sampai hari ini masih terjadi banyak perdebatan di kalangan teologi. Kenapa kita? Kenapa bukan aku? Berapa Tuhan kita? Berapa Tuhan kita? Satu. Tapi kalau berfirmanlah Tuhan, baiklah kita, berarti Tuhannya berapa? Lebih dari satu. Kenapa bisa begini? Jangan bingung. Lihat ayat 27. Ini keterangannya, ayat 27. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut apanya? Gambarnya. Dan menurut gambar Tuhan dijadikannya dia. Titik koma. Siapa dan siapa? Laki-laki dan siapa? Perempuan dijadikannya mereka. Mari kita lihat pelan-pelan. Jadi manusia di dunia ini yang laki dan perempuan itu menurut gambar siapa? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Gambar Tuhan. Pelan-pelan ya, jangan kaget. Percaya betul bahwa laki-laki dan perempuan itu dijadikan seperti gambar dia sendiri. Betul? Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu, Tuhan itu laki atau perempuan? Nggak usah tertawa, jawab saja. Ini berpikir. Monggo para sederek disauti. Gusti niku jaler napa istri? Ayo, laki atau perempuan? Nggak usah ragu-ragu. Apa jawabannya? Laki-laki pasti, karena Bapa kami yang di dalam surga dikuduskanlah namamu. Nggak ada kata ibu kami dalam surga. Oke, pertanyaannya, kalau Tuhan itu hanya laki-laki saja, tadi saudara sudah jawab, perempuan pun dijadikan menurut gambar dia. Nah, kalau Tuhan cuma laki-laki saja, yang perempuan tuh gambarnya siapa? Gusti orang duwe tonggo. Tuhan nggak punya tetangga. Ayo, jadi bingung bukan? Tidak. Ingat, suami istri itu laki dan perempuan. Tapi setelah menikah dua atau satu? Betul. Lu dua gitu loh. Ada Pak Noldi, ada Ibu Mary. Dua atau satu? Ayo, bingung sekarang. Dua atau satu? Coba. Satu. Siapa jawab dua tadi itu? Kan dari awal kita sudah setuju dengan Efesus pasal 5. Laki-laki jadi apa? Kepala. Perempuan jadi apa kalau menikah? Tubuh. Ini berapa? Satu, bukan dua. Nah, ini rahasia. Ternyata kata kita itu menunjukkan Tuhan itu ayah dan ibu. Dijadikannya manusia menurut gambarnya, yaitu laki-laki dan perempuan dijadikannya menurut gambarnya, untuk menyatakan seorang ayah di bumi, maka dia jadikan laki-laki. Untuk menyatakan seorang ibu, dia jadikan perempuan. Jadi Tuhan bukan laki dan perempuan dalam gender atau jenis kelamin. Tidak. Tuhan itu ayah dan ibu. Maka itu ada kata kita. Karena papa dan mama yang bicara. Ini anak-anak kita. Betul? Tidak boleh berkata ini anakku. Nggak bisa. Ini anak kita.
Betul tidak? Nah, itu kata berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Mari kita lihat Ulangan 32 ayat yang ke-18. Ini luar biasa firman Tuhan ini. Maka itu kita perlu mengenal pernikahan itu milik Tuhan. Pasal ini bicara soal nyanyian Nabi Musa. Dia menyanyi, dia memuji. Nah, Nabi Musa memanggil Tuhan dengan istilah gunung batu. Itu istilahnya. Sudah ayat 18 Ulangan 32. Begini firman Tuhan. Gunung batu yang apa? Memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang bagaimana melahirkan engkau. Saya tanya, kalau Tuhan itu memperanakkan dan melahirkan, dia bapak atau ibu? Nggak usah ragu-ragu. Ayo, Tuhan yang memperanakkan, gunung batu yang melahirkan engkau, bapak atau ibu? Tenane, sungguh? Ya sudah, kenapa bingung? Jadi kata kita, baiklah kita melahirkan manusia yang serupa dengan kita. Itu ayah dan ibu. Karena di surga ada ayah dan ibu, maka di dunia juga harus ada ayah dan ibu. Maka itu dia jadikan manusia itu laki dan perempuan, lalu dinikahkan. Ini luar biasa. Jadi pernikahan itu adalah lambang surgawi. Katakan amin. Itu sebabnya rumah tangga harus harmonis, harus rukun, harus bahagia. Anak-anak tidak akan betah di rumah kalau hari-hari Senin aman, Selasa ribut, Rebo aman, Kemis gegeran, Jumat aman, Sabtu kepuan, misalnya begitu. Bagaimana anak-anak bisa tenang di rumah kalau dua orang yang namanya siapa tadi? Bapak ibu ini kayak kucing dan anjing di rumah, geger terus. Bagaimana anak-anak bisa bahagia? Mengapa polisi tahu hampir semua pelaku kejahatan, kriminalitas pasti disebut dari keluarga broken home? Tahu kata itu? Keluarga hancur. Mengapa keluarga hancur? Anak-anak jadi nakal dan jahat karena anak-anak gak bisa tidur di rumah. Enak-enak tidur, mereka kaget, cubluk-cubluk dua orang itu tadi, maki-maki, bentak lagi. Mereka gak tenang, mau makan tidak enak karena bapak ibunya berkelahi terus. Saudara dengarkan ini, suami istri itu penting karena ada anak-anak. Keluarga yang harmonis, bapak ibu rukun, anak-anak pasti pinter-pinter karena anak-anak tenang di rumah, belajar enak, makan enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau orang tua ribut terus, anak-anak jadi jahat, jadi bodoh, jadi maunya sendiri. Maka itu suami istri jagain. Alkitab berkata, Nodi dan Mary, perhatikan ini. Alkitab berkata, firman Tuhan menyatakan, tidak mungkin dua orang yang kawin itu bisa cocok. Itu tidak mungkin.